saya Vivi Ariyanti Anjani dengan NPM 256211837 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar itu mencakup tentang pengertian prinsip-prinsip belajar, prinsip belajar menurut para ahli, serta evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian dari prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar merupakan landasan teoretis yang menjadi pedoman penting bagi pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Secara umum, prinsip belajar dapat diartikan sebagai serangkaian kaidah atau asas yang mendasari terjadinya proses belajar yang optimal, yang berdasarkan pada pemahaman mengenai bagaimana individu memperoleh, memproses, menyimpan, dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Konsep prinsip belajar tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai esensi belajar itu sendiri. Belajar adalah proses kompleks yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman individu sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan, yang menekankan pentingnya niat dan keterlibatan aktif dari individu yang belajar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prinsip belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ngalim Purwanto tahun 2002. 1. Dalam belajar, setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat, dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur. Penyajiannya sederhana, sehingga siswa mudah menangkap apa yang dimaksud atau pengertiannya. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Yang keempat, belajar itu proses kontinu, maka harus demi tahap dan tahap menuju perkembangan. Yang kelima, belajar memerlukan sarana cukup sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Dan yang terakhir, perlunya adanya interaksi anak dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, menurut Suprihatin Saputro tahun 2000. Yang pertama, menyajikan kegiatan yang bervariatif, kegiatan pembelajaran, dan metode yang digunakan bervariatif seperti menggunakan metode diskusi, percobaan, meringkas buku, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang bervariasi. Kegiatan belajar diciptakan secara menarik, tidak membosankan, seperti pengaturan tempat duduk siswa dan pengaturan ruangan. Yang ketiga, mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar. Hendaknya dalam kegiatan selalu beranggapan bahwa setiap siswa memiliki potensi kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Munirah 2018, yang pertama, prinsip perhatian atau motivasi. Perhatian adalah proses kognitif penting yang memungkinkan individu fokus pada stimulus tertentu sambil mengabaikan yang lain. Proses ini melibatkan otak dalam memilih dan mengorganisasikan stimulus dari indera. Yang kedua, prinsip keaktifan. Peserta didik harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik, mental, maupun emosional. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung. Konsep ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman nyata, sesuai dengan teori John Dewey tentang learning by doing. Melalui keterlibatan langsung, peserta didik mengembangkan keterampilan kritis dan pemecahan masalah, serta menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Yang keempat, prinsip pengulangan. Penguasaan materi oleh peserta didik memerlukan waktu dan pengulangan berkala agar tetap teringat. Berdasarkan teori psikologi daya, otak manusia memiliki berbagai fungsi yang dapat dioptimalkan melalui latihan repetitif. Selanjutnya, menurut Ausubel yang dikutip dalam Jet Jury. Yang pertama, subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah lalu yang telah dimiliki. Yang kedua, organizer, yaitu ide baru yang telah dicoba digabungkan dengan pola ide-ide lama di atas.
dicoba diintegrasikan sehingga menjadi suatu kesatuan pengalaman. Yang keempat, progressive differentiation, yaitu bahwa dalam belajar, suatu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada suatu bagian yang lebih spesifik. Yang kelima, consolidation, yaitu suatu pelajaran harus dikuasai sebelum sampai ke pembelajaran berikutnya. Jika pembelajaran tersebut dasar atau prasyarat untuk pelajaran berikutnya. Yang terakhir, integrative reconciliation, yaitu ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus dihubungkan dengan ide-ide atau pembelajaran yang telah dipelajari terdahulu. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip subsumption, hanya dalam prinsip integration resolution ini menyangkut pembelajaran yang lebih luas, umpamanya antara unit pembelajaran yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, menurut Sukamidata 2004, belajar merupakan bagian dari perkembangan belajar dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi erat hubungannya. Kedua, belajar berlangsung seumur hidup sesuai dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu secara aktif. Yang keenam, mencakup semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, dalam belajar dikembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan keterampilan hidup atau life skill. Yang terakhir, kegiatan belajar berlangsung di sembarang tempat dan waktu. Kegiatan dapat berlangsung dalam situasi formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi kognitif atau pengetahuan. 1. Ranah kompetensi pengetahuan atau kognitif ada 6 jenjang proses berpikir, yaitu yang pertama, pengetahuan atau knowledge merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat kembali, recall atau mengenal kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, nama-nama, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kognitif. Yang pertama, perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses belajar kognitif terjadi. Yang kedua, bila menyajikan konsep, kebermaknaan dari konsep sangatlah penting. Yang ketiga, saat pemecahan masalah, para siswa harus dibantu untuk mendefinisikan, membahas lingkungan sekolah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan, dan menganalisis masalah. Selanjutnya adalah evaluasi afektif, sikap, dan nilai. Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan seseorang sangat dipengaruhi oleh orang yang dijadikan panutan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu evaluasi psikomotor atau keterampilan. Pembelajaran psikomotor atau pembelajaran untuk keterampilan motoris sangat perlu karena keterampilan motoris itu lebih dari sekedar soal otot, karena ia merupakan komponen dari prosedur yang meliputi pilihan gerakan secara keseluruhan. Prosedur suatu keterampilan intelek, mengingat ia merupakan gabungan dari kaidah-kaidah yang kompleks. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.